Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini saya akan sandasan dengan Dindaku tercinta, Ketua IKAMABA Surabaya. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kanda. Selamat siang. IKAMABA periode 2020 ya. Periode 2020. Terpilih mulai bulan kapan Dinda? Terpilih mulai bulan Juli, lalu pelantikan kemarin itu tanggal 30 Agustus untuk pelantikannya. Baru mulai ya. Baru mulai. Jadi semangat-semangatnya untuk bagaimana membawa IKAMABA ke depan, bagaimana bisa berperan khususnya di Kabupaten Bangkalan. Amin amin. Karena bicara tentang masalah aktivis kemahasiswaan itu ya tidak bisa lepas dari bagaimana memilih peran penting terhadap bagaimana membangun sensitivitas dan kepekaan sosial. Dan kalau IKAMABA ini kalau di Bangkalan insya Allah sudah banyak yang tahu meskipun masih belum banyak yang kenal secara mendekat. Tidak, agenda-agenda IKAMABA apa untuk rencana ke depan ini, Dina? Oh ya Kanda, seperti biasa bahwa IKAMABA ini kan sebagai organisasi mahasiswa daerah, tentunya IKAMABA ini kan adalah organisasi mahasiswa daerah yang berada di Surabaya, mengakomodir mahasiswa yang dari Bangkalan yang kuliah di Surabaya di kampus manapun Kanda. Salah satu agenda wajib yang dilakukan oleh IKAMABA Surabaya yang pertama adalah Stadium General. Stadium General ini merupakan tahapan gerbang awal bagaimana mahasiswa dari Bangkalan yang kuliah di Surabaya ini kemudian bergabung secara resmi di IKAMABA Surabaya. Stadium General ya? Stadium General Kanda. Ya. Jadi agenda-agenda yang akan salah satu agenda besarnya tentang masalah bagaimana peran IKAMABA kepada Kabupaten Bangkalan sebagai ciri khas kemahasiswaannya apa kira-kira? Seperti biasa Kanda bahwa yang pertama IKAMABA Surabaya sebagai Ormada harus mempunyai peran yang nyata dan langsung kepada masyarakat. Di akhir tahun Kanda kita mengagendakan yang namanya Bina Desa Kanda. Bina Desa. Bina Desa. Bina Desa ini semacam pengabdian dari IKAMABA Surabaya kepada masyarakat. Bagaimana teman-teman IKAMABA, tantetan IKAMABA ini mengabdi ke masyarakat desa seperti itu. Ya. Oke, Dinda. Sekarang kan sudah nggak kuliah. Kuliahnya kan daring. Daring Kanda. Semua ya. Semua. Adik-adik IKAMABA dan semua anggota dan juga mahasiswa yang lain. Sekarang kan memang ada peraturan dari Kemendiknas bahwa pertemuan langsung kan masih belum dibuka, belum dibolehkan ya. Jadi daring semua. Dinda kan sekarang ada di desa semua. Artinya adik-adik mahasiswa anggota IKAMABA kan tidak ada di kampus, banyak yang ada di rumah di masing-masing ya. Rata-rata di rumah semua kan. Semua rata-rata ya. Pernah terpikir nggak bahwa Dinda sebagai ketua IKAMABA melihat, memperhatikan, menyimpulkan tentang masalah kehidupan sosial masyarakat karena sekarang kan sudah ada di rumah masing-masing dalam pandemi, dari pendidikannya, proses pendidikan di desa dan semacamnya, pernah terpikir nggak itu? Ya kan, seperti yang pernah disampaikan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan pernah menyampaikan bahwa hari ini negara kita sedang mengalami 3 krisis. Yang pertama adalah krisis ekonomi, yang kedua adalah krisis kesehatan, yang ketiga adalah krisis pembelajaran. Jadi, krisis pembelajaran kan salah satunya seperti itu. Krisis pembelajaran yang dikatakan Pak Menteri ini apa yang dilihat kenyataannya di lapangan? Seperti ini kan, mungkin hari ini pembelajaran dialihkan kepada pembelajaran daring kan. Pembelajaran daring atau dalam jaringan kalau kita biasa sebut dengan pembelajaran online. Di desa-desa hari ini khususnya Kabupaten Bangkalan, karena berbicara Kabupaten Bangkalan Kanda, maka itu berarti berbicara tentang desa. Karena di Kabupaten Bangkalan rata-rata semua sistem pemerintahan adalah desa. Hari ini kita lihat di pedesaan bahwa banyak dari adik-adik kita yang seharusnya bisa belajar Kanda, bisa belajar hari ini tidak dapat belajar. Yang pertama karena ini pembelajaran daring Kanda. Di desa-desa sampai saat ini yang pertama adalah terkendala jaringan Kanda. Luring ya, luar jaringan ya berarti ya. Kalau jaringan, yang di dalam kota kan masih daring, dalam jaringan. Ya. Ini berarti luring. Di beberapa sekolah memang agak mencuri-curi untuk masuk secara langsung atau tatap muka gitu. Gitu. Karena memang yang pertama adalah mengalami
tidak ada jaringan di desa. Problem fasilitas komunikasi itu ya. Problem fasilitas komunikasi, Kanda. Yang kedua adalah masyarakat desa hari ini kondisinya masih banyak yang belum dapat memahami teknologi seperti itu. Itu hasil bacaannya. Tidak memahami teknologi atau tidak mampu untuk memberi sarana teknologi? Ya, gini. Salah satu juga ya. Karena itu tidak bagian juga ya. Karena tidak tidak mempunyai sarana teknologi, maka menyebabkan orang-orang itu tidak tahu terhadap teknologi itu kan, seperti itu. Jadi problem pendidikan yang diamati oleh teman adik-adik IKA Maba, satu proses belajar mengajar di Bangkalan khususnya di usia sekolah SD dan SMP ya, kalau kayak menjadian itu terjadi kendala itu karena ada kebijakan dari Dinas Pendidikan sekarang tidak boleh tatap muka. Sementara persoalan yang di lapangan di desa-desa di samping luar jaringan, masyarakat desa belum seutuhnya memahami tambah teknologi. Di samping itu ditambah lagi juga banyak yang tidak mampu untuk menjadi sarana ekonomi, sarana teknologi gitu ya. Bayangkan sendiri apa yang akan terjadi pada generasi COVID sekarang ini, Dinda ya. Itu yang menjadi permasalahan kan hari ini. IKA Maba apa pernah berpikir nggak bahwa kondisi real proses pendidikan di Kabupaten Bangkalan khususnya ini kiat-kiat yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Bangkalan? Seperti ini Kanda. Sebetulnya kalau masalah pendidikan Kanda ini sudah berlangsung mungkin jauh sebelum ada COVID. Itu yang pertama. Apalagi ditambah dengan kebijakan COVID. Apalagi dengan COVID, maka ada beberapa perubahan kebijakan. Namun ketika kebijakan itu diterapkan, misalkan pembelajaran daring kan, yang pertama banyak dari guru-guru di desa kita itu banyak pertama yang tidak memahami teknologi kan. Guru banyak tidak, apalagi orang tua kan. Maka dari itu banyak adik-adik kita yang hari ini tidak sekolah kan, seperti itu. Itu yang menjadi bayangkan sendiri apa nanti ya. Makanya itu kan, ini menjadi sebuah problem karena saya rasa pendidikan menjadi tonggak utama kan. Ketika teman-teman sudah berapa bulan atau hampir 1 tahun ini teman-teman manggur dan tidak sekolah kan. Ya. Dinda, tadi sempat bicara begini Dinda, apalagi ini ditambah COVID. Sebelum COVID aja problem pendidikan di Bangkalan sudah ada, saya tangkap begitu. Iya, emangnya ada problem pendidikan apa kalau sebelum COVID ini? Oke kan. Di antara beberapa problem pendidikan di Kabupaten Bangkalan, yang pertama adalah transparansi terkait dengan kebijakan-kebijakan. Yang kedua adalah terkait dengan transparansi misalkan dana-dana bantuan seperti dana BOS. Di Bangkalan transparansi dana BOS mungkin hari ini masih menjadi hal yang tabu kan, untuk untuk pendayagunaan dana itu masih dalam tanda kutip masih abu-abu. Masih masih ada tanda tanya besar gitu ya. Tanda tanya besar terkait penggunaan dana itu. Transparansi, tanda besar terhadap pengelolaan masalah dana BOS, terus ada lagi? Yang kedua, permasalahan pendidikan Kabupaten Bangkalan saat ini adalah akses kan. Akses pendidikan. Saya membaca dari jurnal ini kan, bahwa di 2016 dan 2018 misalkan di tingkat SD tingkat partisipasi siswanya atau jumlah siswanya hampir 95% kan. Dalam artian masyarakat kita di tingkat SD sudah banyak yang bersekolah misalkan. Terus di tingkat SMP sekitar 82%. Nah, yang agak miris ini di tataran SMA kan. Di tataran SMA hari ini kita masih di kisaran antara angka 58%. 58% yang bisa mengakses ke pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA. Itu data dari mana itu? Data dari jurnal Pamator kalau yang saya baca ini. Jangan-jangan tidak terpantau oleh peneliti itu karena memang masyarakat Bangkalan khususnya Madura itu banyak yang setelah SMP itu banyak yang ke pesantren, Dinda. Jangan-jangan. Ini saya dapatkan dari data Dapodik Jawa Timur kan. Mungkin data ini saya anggap data Dapodik ya. Data Dapodik Jawa Timur ini saya anggap bisa dipertanggungjawabkan untuk data ini. Dalam artian bagaimana kondisi Bangkalan dalam 10 atau 20 tahun ke depan kalau adik-adik kita hari ini masih menjangkau pendidikan sampai dengan tataran SMP sampai SMA seperti 58%-nya. Tapi mudah-mudahan husnuzon kita bahwa apa yang didata oleh Dapodik Jawa Timur itu memang tidak menjangkau kebiasaan masyarakat Madura khususnya Bangkalan adalah banyak yang dipondokkan. Mungkin itu mungkin
angka yang sebenarnya bisa saja itu 90% mungkin. Karena hanya urusan mungkin ini. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang masyarakat Bangkalan ini banyak juga yang memang dipondokkan keluar daerah. Tentunya ada ke Pasuruan, kalau saya aja dulu ke Peramian, ke Sampang berarti kan. Ya, terus ke yang lain-lain. Mungkin saja begitu. Tapi ini adalah data yang penting untuk diperhatikan oleh pemerhati pendidikan dan juga pemangku kebijakan dalam pendidikan. Yang saya catat, ada 3 persoalan itu ya Dinda ya. Oh, iya. Ada lagi kira-kira belum? Yang selanjutnya adalah terkait dengan pengawasan misalkan. Pengawasan. Ketidakseriusan pemerintah dalam proses pengawasan misalkan sekolah ini dapat dana sekian misalkan. Lalu pengawasan dari pemerintah untuk pendayagunaan dana ini oleh lembaga seperti apa? Kepada pelaksana pendidikan maksudnya. Ya. Seperti itu kan, itu yang menjadi salah satu problem pendidikan di Bangkalan. Di Bangkalan kan, seperti itu. Ya. Dan salah satu contoh ketidakseriusan misalkan kan, kemarin mungkin karena salah satu pansel ya, panitia seleksi pansel. Pemilihan DP Dewan Pendidikan Bangkalan. Sampai hari ini mungkin Dewan Pendidikan di Kabupaten Bangkalan belum terbentuk kan, mungkin seperti itu. Belum. Oh, makanya, itu salah satu indikator yang dipakai oleh adik-adik IKAMA bahwa pemerintah belum serius untuk bagaimana membenahi problem pendidikan. Seperti itu kan. Salah satu indikatornya seperti itu kan. Di sisi pengawasan. Makanya tidak heran ketika ada penyalahgunaan yang sering menjadi sandasan di publik itu bahwa pelaksana pendidikan itu sering menyalahgunakan kewenangannya gitu ya Dinda ya. Terus yang lain-lain seperti ketimpangan dan segala macamnya masih ada? Ya mungkin gini kan, kalau ketimpangan guru antara kota dan desa sudah menjadi rahasia publik bahwa itu sangat jomplang misalkan termasuk fasilitas ya. Fasilitas. Ya, pertama kan tadi masalah akses kan, yang terkait. Yang kedua adalah terkait fasilitas. Yang ketiga adalah terkait dengan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kan. Ada perbedaan ya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan itu seperti kepala sekolah misalkan, terus tata usaha. Kalau tenaga pendidikan itu guru dan sebagainya. Hari ini di Kabupaten Bangkalan mungkin kita melihat misalkan di Kecamatan Bangkalan di perkotaan. Kita bandingkan dengan daerah Modung, kita bandingkan dengan daerah Konang, misalkan. Plika. Kita yakin bahwa itu jauh jomplang ya. Jomplang kan, seperti itu. Apa yang dilihat oleh adik-adik IKAMA, Mbak? Secara real gitu di lapangan, jangan-jangan ini asumsi. Seperti ini kan, Ini saya juga baca data dari indikator pendidikan Kabupaten Bangkalan. Salah satu indikatornya mengatakan seperti ini. Di SMA atau anggaplah di MA yang ada di pedesaan kan, banyak guru di sana yang pertama adalah alumni SMA. SMA itu seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa kualifikasi guru tidak sesuai, tidak sarjana, bukan hanya tidak sesuai dengan jurusannya. Yang pertama adalah tidak sarjana yang pertama. Yang kedua adalah tidak mengajar sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Misalkan sarjana ekonomi mengajar sejarah misalnya. Mutu ya berarti ya. Mutu pendidik gitu ya. Dinda, kalau urusan SMA dan itu sebetulnya sudah bukan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah sebetulnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil amatan dari adik-adik IKAMA tentang masalah jomplangnya fasilitas antara fasilitas pendidikan di kota dan di desa, jomplangnya tenaga pendidik, jomplangnya tenaga kependidikan dan macamnya itu nyata enggak itu apa asumsi? Seperti ini kan, kemarin ketika kita melaksanakan diskusi bersama dengan Komisi D selaku mitra dari Dinas Pendidikan Bapak Haji Nur Hasan dan juga dari Dinas Pendidikan mengatakan bahwa dalam 1 tahun pihak Dinas Pendidikan itu menandatangani sekitar 200 atau lebih itu kepala sekolah yang mau pensiun kepala sekolah yang mau pensiun, misalkan guru-guru yang pensiun, dan ada pula yang banyak yang meninggal kan. Ini menjadi penyebab katanya ini menjadi salah satu penyebab kenapa sampai hari ini guru di antara guru desa dan guru di kota ini menjadi jomplang. Itu salah satu penyebab. Salah satu penyebab katanya. Yakin nggak? Kalau mahasiswa itu kan nalar kritisnya masih main gitu. Alasan itu mengada-ngada apa gimana? Jangan-jangan tanpa itu pun juga jomplang.
kita konfirmasi ada sekitar beberapa sekolah yang di desa Kanda, bahwa di sana itu kepala sekolahnya di PLT atau hanya diisi oleh PLT kan? PLT banyak ya. Oh, jangan-jangan juga kesetiaan guru, muridnya banyak. Seperti yang sering diberitakan selama ini, muridnya 200, gurunya 2 gitu. Ada nggak itu, real nggak di lapangan? Saya rasa itu ada, karena data yang kemarin menunjukkan bahwa ada sekitar 40 sekolah yang dalam tanda kutip berpeluang untuk gulung tikar gitu. Oh gitu. Nah, karena tidak seimbang antara jumlah murid dan guru seperti itu. Ada yang muridnya banyak tapi gurunya sedikit, ada yang gurunya sedikit tapi muridnya banyak. Seperti Artinya itu, kondisi ini menurut penglihatan dari adik-adik IKA Maba, nalar kritisnya menyimpulkan bagaimana? Memang ada kesengajaan pengolahan pendidikan dibiarkan salbut seperti ini, gimana? Oke, saya menerangkan berdasarkan kajian sesuai dengan fakultatif saya, karena saya dari manajemen pendidikan kan. Di dalam manajemen pendidikan ada mata kuliah namanya manajemen proyek dan juga perencanaan pendidikan. Salah satunya adalah analisis pasar misalnya kan. Analisis pasar. Misalkan kita mau mendirikan sekolah di suatu daerah, sebelum itu orang yang mendirikan sekolah harus menyerahkan hasil analisanya terhadap kondisi lingkungan yang ada, misalkan jumlah masyarakat, minat masyarakat, stakeholder ya. Jangan-jangan kita mendirikan lembaga itu tidak atas dasar kebutuhan masyarakat, tidak marketable. Tidak marketable. Makanya juga diterangkan ada marketing pendidikan dan lain sebagainya. Saya rasa kalau hari ini banyak SD yang berpeluang untuk tutup gara-gara tidak mempunyai siswa, jangan-jangan di manajemen perencanaannya tidak beres kan. Iya. Tapi secara tidak langsung, tapi sistem pendidikan di Indonesia itu sebetulnya tidak menganut madhab itu, tidak. Karena hak pendidik itu, hak mendapatkan pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Kalau bicara tentang masalah teori, tentang masalah market pendidikan dan masalah industrialisasi pendidikan itu sebetulnya nanti kita bicara lebih luas tentang persoalan itu. Kayaknya tidak tune in dengan konsep Undang-Undang Dasar 45, karena itu memang kayaknya sih tanpa sadar kita justru mengiyakan tentang masalah paradigma dan mindset industri, bahwa semua orang itu dianggap sesuatu diukur dari urusan industrialisasi, keuntungan dan segala macamnya. Sementara kita sebetulnya di undang-undang kita bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendekatan ini nantilah kita bahas lebih di kesempatan yang lain. Masuk ke persoalan yang lain. Yang saya catat, yang saya ingat barusan, bahwa ada sekian persoalan yang menurut amatan dari adik-adik IKA Maba, salah satu kekurang seriusan dari pemerintah daerah untuk bagaimana problem transparansi itu betul-betul bisa dilaksanakan, tidak melanjutkan tentang masalah Dewan Pendidikan, salah satu. Dan saya tidak mau bicara apa tentang masalah ini karena saya jadi pansel sendiri. Terus yang kedua tentang masalah ketimpangan fasilitas. Ketimpangan tenaga dan lain-lain. Tapi setelah saya tanyakan tadi, apakah ini semua dibiarkan dikelola dengan salbut semacam ini adalah sebuah kebijakan yang sengaja atau tidak, masih mau berpikir. Tapi mudah-mudahan berpikir dan juga dilanjutkan ke sebuah gerakan ya, untuk bagaimana menghimpun data-data di masyarakat agar potret pendidikan di Kabupaten Bakaran betul-betul bisa terlihat dan tergambarkan secara jelas berdasarkan data. Gitu Dinda ya? Apa kira-kira yang mau disampaikan Dinda tentang masalah problem pendidikan yang sudah diinventarisir teman-teman IKA Maba? Sebetulnya ini bermuara kepada kebijakan pemerintah itu sendiri kan. Kalau di bawah misalkan tenaga pendidik itu semua kan hanya menjalankan apa yang diperintahkan, misalkan sesuai dengan juknis dan sebagainya. Maka kita meminta bahwa pemerintah hari ini harus lebih serius dalam artian untuk mengurus pendidikan. Dan jangan sampai Kanda, kalau urusan pendidikan dan sebagainya, jangan sampai urusannya adalah sentralistik. Sampelnya mengambil di kota,
karena berbicara Bangkalan tadi itu adalah berbicara tentang desa kan. Desa. Tentang Jadi desa. Bangkalan itu ada karena desa-desa, terdiri desa-desa. Makanya kalau saya berpendapat membangun pendidikan Kabupaten Bangkalan itu harus dibangun dari desa. Dari desa. Harus dibangun dari Tidak, desa. yang saya simpulkan dari pembicaraan kita sandasan sampai detik ini masih fokus terhadap urusan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Di Bangkalan ini sebetulnya lebih banyak merumput pendidikan swasta, MI dan Diniyah dan semacamnya. Di konteks ini, Dinda lihat bagaimana? Seperti ini Kanda. Saya sepakat dengan Kanda Aliman barusan bahwa ketika kita mengatakan pendidikan hari ini kita masih didominasi oleh pendidikan swasta. Ambil contoh saja, hari ini jumlah MAN saja di Bangkalan hanya 1 misalkan. Jumlah MTSN hanya 1 dan baru hanya MIN yang jumlahnya 2 Kanda. Madrasah Ibtidaiyah Negeri itu baru itu yang 2 jumlah. Artinya pemerintah harus lebih serius lagi mengurusi terkait dengan pendidikan yang berada di tingkat swasta ini Kanda. Yang pertama, pendidikan kita swasta dan nafasnya adalah nafas pesantren. Ini menjadi keunggulan tersendiri sebetulnya bagi Kabupaten Bangkalan bahwa nafas pendidikan di Kabupaten Bangkalan adalah salah satunya adalah nafas pendidikan Islam seperti itu. Ini menjadi ciri khas dan modal sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan terkait dengan dunia pendidikan. Artinya adik-adik Ikamaba dan adik-adik Ikamaba semuanya itu melihat kalau dalam konteks pendidikan yang dikelola dan menjadi tugas dan kewajiban dari pemerintah daerah, sal-sal seperti tadi. Seperti itu. Tapi potensi tentang masalah kultur pendidikan di Bangkalan khususnya sebetulnya itu berangkat dan dibangun oleh sistem pendidikan swasta yang itu berangkat dari pendidikan Islam, merumputnya diniyah dan segala macamnya. Dinda melihat pemerintah mengabaikan tentang masalah sistem pendidikan kultur di Bangkalan ini? Saya rasa bukan mengabaikan, tapi apa ya? Porsinya tapi sedikit ya. Tidak begitu serius Kanda untuk tidak seimbang ya. Untuk mengembangkan potensi ini kan potensi besar Kanda terkait dengan pendidikan Bangkalan. Sudah tugas dan kewajibannya sendiri masih sal-sal masih diminta untuk ngurusi ini kan semakin sal-sal nanti Dinda. Ya. Tapi itu keinginan dari adik-adik Ikamaba untuk bagaimana pemerintah juga memperhatikan terhadap pendidikan swasta yang dalam konteks ini yang dikelola oleh masyarakat Dinda ya. Yang dikelola oleh para pinter dan ustadz-ustadz itu ya Dinda ya. Maksud Dinda, pertanyaan kritis saya, ini amatan dari adik-adik Ikamaba, urusan tugas dan tanggung jawabnya sendiri, farduannya sendiri, SD dan SMP masih banyak ketimpangan dan masih sal-sal semacam ini. Kok masih mau ditambah lagi tanggung jawab untuk masalah swasta? Dan nanti semakin sal-sal. Ya sambil lalu membenahi tugas pokoknya di SD dan SMP misalkan kan. Ini kelas-kelas swasta juga harus dibina kan. Ini satu kesatuan kalau membahas pendidikan kan seperti itu. Iya. Artinya adik-adik Ikamaba ingin mengajak pemerintah daerah dalam konteks ini bagaimana mindsetnya dirubah ya, bahwa seluruh pendidikan di Bangkalan itu jangan jangan tebang pilih, atau lihat semua proses pendidikan, lembaga pendidikan baik itu swasta atau negeri itu dilihat sama gitu Dinda ya. Seperti itu kan. Jadi kalau bisa gitu bisa jadi porsinya jangan terlalu jomplang membedakan antara negeri dan swasta itu. Gitu ya. Karena memang peran-peran sebetulnya peran-peran untuk memberikan kecerdasan yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Pendidikan itu dan Undang-Undang 45 adalah lebih banyak dilakukan oleh swasta. Seperti itu. Gitu Dinda ya. Oke, seperti itu. Sepakat itu Dinda. Oke Dinda, banyak yang dibahas, yang dirasani. Saya nanya untuk selanjutnya bagaimana untuk mempertegas kesimpulan dan asumsi barusan, karena barusan asumsinya kan hanya urusan tidak secara real di lapangan gitu. Apa kira-kira yang mau dilakukan oleh adik Ikamaba selanjutnya tentang masalah pendidikan? Yang pertama adalah melakukan advokasi dengan Kanda. Ini kita hari ini sedang berusaha advokasi bagaimana hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh lembaga pendidikan banyak diselewengkan. Misalkan ada oknum-oknum yang mencoba melakukan misalkan pemotongan insentif dan lain sebagainya, pemotongan bantuan-bantuan dan sebagainya. Hari ini ada itu fitnah kayaknya itu. Ada itu. Ada ya, ada juga ya. Cuma sulit untuk dibuktikan ya. Sulit aja itu. Kan kayak kentut jadi ndaya.
jelas adanya rasa baunya menyengat betul. Cuma tidak bisa untuk dibuktikan gitu. Tapi realitasnya betul-betul ada. Tapi yang seperti dia katakan Kak Dedebel bahwa ini memang benar-benar terjadi, tapi ada beberapa pihak yang tidak mengakui bahwa ini terjadi. Jadi ini letak kesulitannya mungkin tidak untuk melakukan pengawasan di sana. Ya. Makanya menjadi penting untuk bagaimana Dewan Pendidikan itu segera untuk dibentuk gitu ya Dinda ya. Ya salah satu bukti bahwa pemerintah betul-betul serius nantinya ketika dibentuk. Iya. Nah, anggapan saya adik-adik Kamaba nanti akan melakukan roadshow dan juga melakukan menginventarisir problem persoalan itu secara nyata di lapangan. Ada pikiran gitu nanti. Kalau inventarisir masalah, kita hari ini mencoba mengumpulkan beberapa problem kan. Kalau urusan gerakan-gerakan dilakukan oleh teman-teman, kita sudah punya porsi gerakan masing-masing dan cara masing-masing untuk melakukan tindakan yang seperti itu kan. Jadi tidak harus selaras dengan gerakan-gerakan yang lain misalkan seperti itu kan. Tapi kan tidak haram juga ketika itu juga lebih mempertegas dan lebih memperkuat tentang persoalan di bawah kan gitu Dinda. Oke Dinda, barangkali ada yang mau ada yang disampaikan terhadap masalah pendidikan atau yang lain-lainnya yang dianggap penting oleh Dinda, silakan sebagai Ketua Ikamaba. Saya berharap kepada ya terutama pemerintah karena pemegang utama kebijakan pendidikan kan. Yang pertama adalah harus lebih serius, yang kedua adalah melihat kondisi pendidikan ini secara universal, jangan sampai sentralistik seperti jadi harus desentralistik kalau membahas pendidikan karena semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak mulai dari fasilitas guru yang memadai, fasilitas gedung yang memadai dan sebagainya. Itu kan ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kan seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah didengar, diperhatikan, ditindaklanjuti, dijadikan sebuah kebijakan. Karena urusan pendidikan itu adalah hak asasi, hak dasar dari masyarakat dan jangan main-main dengan urusan masalah pendidikan. Karena banyak sandasan dari warung ke warung, dari tempat ke tempat yang lain, santer bahwa banyak penyalahgunaan program-program pendidikan, baik itu bantuan yang dikelola oleh yang masuk kepada lembaga diniyah atau lembaga negeri, dan semua itu kalau ditanyakan, dikonfrontasi dan juga dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait pasti akan mengeles dan tidak mau mengaku. Tapi kenyataannya menurut Dinda Agus, Ketua Ikamaba, nyata baunya meskipun sulit untuk dibuktikan secara realitas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.